Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita tetap dalam anugerah dan berkat dari kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat-sangat baik dan mengasihi kita. Mari sebelum kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan kita, melihat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya, firman Tuhan dalam Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Perikopnya diberi judul Firman yang telah menjadi manusia. Mulai dari ayat 3, sabda Tuhan berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terang adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sejak zaman dahulu ya, untuk mengatasi kegelapan di malam hari, manusia berusaha untuk mencari penerangan di dalam baik tempat tinggal mereka, dimanapun mereka akan pergi untuk melangkah. Pada malam hari mereka mencari dan mengeksplorasi alat-alat penerangan yang terus-menerus berkembang dari masa ke masa, hingga akhirnya ditemukan lampu oleh Thomas Alva Edison, lampu pijar yang menyala menerangi di kegelapan. Dan sampai hari ini alat penerang itu sangat dibutuhkan oleh manusia karena akan menerangi keadaan di sekitar hidupnya, sehingga manusia itu tetap dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, sehingga dapat memilih bertindak maupun berjalan. Ketika ada terang, maka manusia tidak akan jatuh ke dalam lubang waktu mereka berjalan, tidak akan tersandung waktu ada batu ataupun hal-hal yang merintangi mereka, dan akan tetap dapat mengerjakan sesuatu karena ada penerangan yang membuat mereka dapat mengerjakannya. Nah, kekasih Tuhan, namun demikian, sekalipun terang ya ada di sekeliling manusia, tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhanlah yang berinisiatif memberi terang di dalam diri manusia. Bahkan sejak diciptakan matahari, bulan dan bintang, Tuhan telah lebih dulu memberikan inisiatif untuk menciptakan terang terlebih dahulu sebelum kehidupan manusia dimulai. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, terang dunia itu datang ke dalam dunia untuk menerangi kehidupan hati manusia. Seperti terang benda-benda penerang atau lampu atau alat-alat penerang yang ditemukan dari masa ke masa untuk menerangi keadaan kegelapan yang ada di sekeliling manusia. Demikian juga di dalam kehidupan roh batin seseorang. Hati manusia harus diterangi oleh sang sumber terang. Kekasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu waktu saya diutus Bapak Gembala untuk pergi ke Kalimantan,
Kami melayani saudara di sebuah tempat ya, memang pos yang terpencil yang namanya Engkita. Waktu jalan keadaan masih terang karena masih sore, dan waktu pulang keadaan sudah gelap karena sudah malam. Dan kami membawa senter, alat-alat penerang yang lain, dan kemudian kami berjalan pulang. Di dalam perjalanan pulang setelah dari pelayanan itu, kami melihat ada beberapa mobil dan juga alat berat terjebak di dalam yang namanya lumpur di tengah-tengah jalan yang memang benar-benar sudah rusak parah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dan merenungkan bagaimana mobil itu pasti tentunya ada lampunya sebagai alat penerang ketika ia berjalan. Ketika masih sore, mobil dan juga alat berat itu bergerak maju untuk memindahkan barang atau mengerjakan sesuatu agar jalan itu lebih baik pada waktu itu. Tetapi saudara, ketika pada waktu lampu mobil itu menerangi yang namanya jalanan yang memang sudah rusak, jalan itu terang dan sopir mobil itu bisa membedakan mana jalan yang rusak, mana yang tidak rusak. Tetapi yang dihadapi adalah jalan di mana mobil itu akan melintas, semuanya benar-benar rusak dan hanya tinggal sedikit. Jalan yang tidak rusak itu pun hanya bisa digunakan oleh pejalan kaki. Pilihan diperhadapkan kepada sopir mobil itu. Dia tahu bahwa terang sudah menerangi jalannya, bahwa di situ ada jalan yang rusak dan hancur. Kalau dia melanjutkan perjalanan, dia akan terjebak. Kalau dia mundur, dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, pilihan yang berat harus diambil, tetapi akhirnya sopir itu memilih untuk maju ke depan. Dan saudara, tak lama kemudian mobil itu tidak bisa bergerak. Di otak-atik tidak bisa bergerak, akhirnya mobil itu harus ditinggalkan oleh sopirnya. Dan bahkan alat berat yang ada di belakangnya pun terjebak di tempat yang sama dan tidak bisa bergerak. Akhirnya mereka harus pulang dengan berjalan kaki, pekerjaan tidak dapat dilanjutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini saudara, saya merenungkan ketika terang sudah menerangi kehidupan seseorang, terang menerangi hati seseorang, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami masalah, kesulitan, tantangan yang berat, dan kemudian kita diperhadapkan dengan itu. Tuhan menerangi bahwa ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak akan membawa kamu kepada masa depan, kepada pertolongan Tuhan, dan keputusan itu ada di tangan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari apa yang disampaikan Injil Yohanes pasal yang pertama ini. Terang yang sudah hadir dalam hidup kita, terang yang sudah menyinari kita dari kegelapan dunia karena dosa, karena ketidaktaatan manusia. Saudara, sudah ada bersama dengan hidup kita. Maka kita belajar saudara, untuk lebih yang namanya mengenal Sang Sumber Terang. Jauh lebih penting di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah tantangan yang kita hadapi saudara, kita untuk terus lebih belajar mengenal siapa Sang Sumber Terang di dalam kehidupan ini. Saya percaya kita yang sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengenal. Tapi mari kita memiliki pengenalan yang lebih dalam, memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan, lebih dekat, lebih intim lagi mengenal Sang Sumber Terang. Saudara, karena kita tahu di sekeliling kita, tanpa kita sadari bahkan, ada banyak pertempuran yang terjadi. Dan pertempuran yang tidak kita sadari adalah pertempuran, yaitu untuk mendapatkan pengaruh. Apakah pengaruh dari terang Tuhan mempengaruhi hidup kita, ataukah pengaruh dari kegelapan yang dipicu atau dilakukan oleh iblis dan juga keadaan di dunia yang gelap ini lebih mempengaruhi kehidupan kita? Mana yang lebih mempengaruhi kehidupan kita? Kita dihadapkan pertempuran demi pertempuran yang mempengaruhi hidup kita setiap hari. Untuk mengenal Sang Sumber Terang, kita harus mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dikatakan saudara bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudaraku,
bahwa segala yang dijadikan di dunia ini, yang diciptakan di dunia ini maupun alam semesta, itu diciptakan oleh Dia yang adalah Sang Terang, atau dikatakan Sang Firman, dikatakan yaitu Yesus Kristus yang secara langsung ditunjuk atau ditulis oleh Rasul Yohanes. Saudara, Sang Terang itu adalah Yesus Kristus. Sang Terang itu adalah Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Hologos. Dia Sang Juru Selamat dunia. Rasul Yohanes ingin menggambarkan lebih jelas bahwa firman yang sudah menjadi manusia, bahwa firman yang awalnya bersama-sama dengan Allah, bahwa firman yang juga adalah terang dalam kehidupan manusia, itu Sang Juru Selamat. Saudara, tidak ada orang satupun, tidak ada satupun yang dapat mengawali kehidupan terang yang benar-benar terang tanpa mengenal Juru Selamat dunia. Karena kehidupan kekekalan manusia diawali dengan mengenal, menerima, percaya, dan setia kepada Juru Selamat. Mari kita lihat perjalanan bangsa Israel. Bagaimana mujizat demi mujizat dialami. 10 tulah menghantam Mesir. Saudara, di dalam kitab Keluaran ketika saya membaca dan renungkan saudara, baca di kitab itu, saya dorong untuk membacanya. Bagaimana ketika Tuhan berfirman kepada Firaun, Dia berkata, aku bisa dengan mudah menghancurkan Mesir dengan penyakit sampar. Bagaimana engkau melihat bangsa-bangsa di seluruh dunia, ketika penyakit sampar melanda satu bangsa, bangsa itu punah dimakan penyakit sampar. Dan aku bisa melakukan yang sama kepada Mesir, tetapi aku tidak melakukannya untuk menunjukkan kepada kamu, karena aku yang memiliki bumi. Saudara, pengenalan itu disampaikan Musa kepada Firaun, agar Firaun juga mengenal Tuhan. Tetapi kenyataannya Firaun mengeraskan hati, dan terus mengeraskan hati, bahkan sampai dia kehilangan anak sulungnya, dia tetap mengeraskan hatinya. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel, saudara? Ditolong Tuhan dengan 10 tulah, melewati Laut Tebrau yang sangat-sangat mustahil dan banyak orang tidak percaya, tapi itu terjadi. Kemudian melewati lembah-lembah kelam, kesulitan, kekeringan, tetapi mereka tidak pernah mengenal, punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Mujizat demi mujizat, spektakuler, ajaib, dahsyat, dan sangat-sangat tidak masuk akal, tapi mereka alami dalam hidup mereka. Tetapi masalahnya, saudara, mereka tidak punya kerinduan untuk mengenal Sang Pembuat mujizat itu, Allah Sang Terang itu dalam kehidupan mereka. Kekasih Tuhan, mari kita punya kerinduan untuk mengenal Sang Terang. Kita harus punya kerinduan. Di tengah-tengah, saudara, kita tidak bisa beribadah tatap muka, hanya dibatasi. Di tengah-tengah kita harus tunduk kepada aturan pemerintah, menuruti protokol kesehatan. Kita harus tunduk, saudara. Kita harus belajar disiplin. Namun di tengah-tengah itu juga kita juga harus mengenal, mencari Tuhan, Sang Sumber Terang yang menerangi kehidupan kita. Kita hanya bisa streaming, saudara, mungkin hanya bisa streaming di rumah. Saudara hanya bisa berdoa bersama keluarga. Saudara hanya bisa membaca firman Tuhan mungkin sendiri secara kolektif dalam keluarga. Namun saudara, mari kita memiliki kerinduan yang makin hari makin lebih besar mengenal Sang Terang. Memiliki kerinduan yang lebih besar mengenal lewat kita membaca firman Tuhan. Memiliki makna yang lebih mendalam, memiliki penafsiran yang lebih dalam, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Firman menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Kekasih Tuhan, mengenal Sang Sumber Terang tidak mudah dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ada Roh Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk terus mengenal Yesus Kristus Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Di tengah kesulitan, saudara, di tengah tantangan, mari kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan ingin kita percaya kepadanya. Tuhan ingin kita tidak kecewa, bersungut-sungut menghadapi realita kenyataan yang mungkin tidak baik hari ini kita alami. Tetapi saudara, mari kita percaya dan mempercayakan kepada Bapa yang memegang tangan hidup kita. Ada sebuah kisah di pegunungan Alpen.
satu kelompok peneliti botanikal ingin menemukan satu spesies bunga yang baru, yang unik. Karena hari-hari ini saudara ya, bunga itu dicari di mana-mana, daun pun harganya sangat mahal ya. Dari yang gak laku bisa sangat laku. Tetapi saudara, sekelompok ahli botanikal ini ingin menemukan spesies yang baru. Mereka memutuskan survei ke pegunungan Alpen. Waktu mereka sampai di daerah perbukitan di pegunungan Alpen, mereka berusaha mencari berhari-hari lamanya spesies dari bunga yang baru. Tapi mereka tidak menemukannya. Sampai mereka capek dan lelah dan sudah mulai hopeless, kehilangan harapan. Mereka istirahat dan tiba-tiba saudara, salah seorang di antara mereka mengangkat teropong dan mereka melayangkan pandangnya di bawah di lembah yang begitu curam. Ada satu bunga yang begitu unik dan menarik. Dan ia memberitahu teman-temannya dan teman-temannya dan juga sepakat bahwa itu bunga yang sangat langka. Tapi masalahnya saudara, ketika mereka ingin mencapainya, mereka harus turun menjalani atau melintasi jalan yang curam, yang terjal di jurang, di lembah di dasar sana. Mereka sudah tidak punya kemampuan, kekuatan untuk turun ke sana. Mereka terus berpikir, dan tiba-tiba saudara melintas di depan mereka seorang anak kecil, anak yang tinggal di pedesaan di sekitar pegunungan itu. Kemudian mereka memanggil anak itu dan berkata, "Dek, kami bisakah minta tolong kepadamu untuk mengambilkan bunga di sebelah sana?" Dia mengulurkan teropongnya kepada anak ini dan anak ini melihat ada satu bunga di bawah lembah sana. Anak ini ketakutan, dia panik. Karena apa saudara? Karena mereka orang asing yang pertama. Tapi yang kedua, jalan untuk melintas ke bawah itu jalan yang curam dan terjal. Dan tidak mungkin bisa dicapai oleh dirinya. Dia berkata, "Saya tidak bisa untuk mengambilnya." Tapi kemudian saudara, seorang di antara peneliti itu mengambil dompetnya dan kemudian membukakan isi dompetnya. Ada beberapa ratus dolar di sana saudara. Dan ditunjukkan kepada anak itu, "Kalau kamu bisa mengambilkannya, uang ini jadi milikmu." Gimana dek? Anak itu butuh uang saudara. Ternyata anak itu adalah anak yang mencari ranting untuk membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan orang tuanya. Dia berkata, "Aku pingin uang itu, tapi aku tidak bisa mengambil bunga itu." "Tapi tunggu pak, tunggu, saya pergi dulu, nanti saya kembali." Tanpa menjelaskan dia mau kemana, mau apa, anak itu pergi saudara. Dan kemudian anak itu pergi dan kemudian mereka berpikir, wah nunggu beberapa lama, mereka berkata, dia kemana? Setelah ditunggu-tunggu akhirnya seorang anak ini datang membawa atau menggandeng seorang pria dewasa. Dan kemudian dia berkata kepada mereka, "Pak, saya mau uang itu, saya akan ambilkan bunga itu. Tetapi saya membutuhkan bantuan orang ini." Mereka bertanya, "Siapa orang itu?" "Dia bapak saya." Dengan segera saudara, si bapak mengikat pinggang dan beberapa dengan tali dan beberapa tempat yang diperlukan anak ini untuk safety-nya. Anak ini segera, yang awalnya ketakutan untuk melintasi lembah, dengan segera dia turun ke lembah itu saudara yang terjal dan curam. Karena ada bapaknya yang memegang talinya. Dan segera akhirnya dia dapat mengambil bunga itu dan memberikan kepada ahli botanikal ini untuk diteliti. Dan dia mendapatkan uang itu. Saudara, anak ini begitu percaya kepada bapaknya. Awalnya dia yang ketakutan, cemas dan tidak berani. Tapi karena ditawari saudara dengan uang yang dia butuhkan untuk mencukupi kehidupan keluarganya, maka dia segera mencari bapaknya. Dia percaya kepada bapaknya bahwa bapaknya akan bisa menolong dia kalau dia tersesat di bawah lembah sana, kalau dia kehilangan arah, kalau dia sampai jatuh, kalau dia sampai mengalami celaka. Dia percaya bapaknya akan menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini mari kita pun belajar percaya. Ketika kita mengenal sang sumber terang, maka kita percaya bahwa Bapak kita sanggup melakukan apapun untuk menolong hidup kita. Saudara, asalkan kita punya iman, benar-benar percaya ketika kita melintasi kesulitan, melintasi kekelaman, melintasi masalah, melintasi lembah yang namanya sakit penyakit karena COVID-19. Kita percaya ada Tuhan yang sanggup sembuhkan. Bapa yang tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Seperti apa yang dipercaya anak kecil ini kepada bapaknya.
Kekasih Tuhan, belajar mengenal Sang Sumber terang. Mari kita makin merenungkan firman Tuhan. Di hari lebih rindu. Kalau kita hanya baca aja saudara, itu baik. Tapi saya dorong saudara untuk lebih tahu mengerti makna kata demi kata. Karena setiap kata dari firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup saudara dan sanggup mengubah hidup saya. Kalau kita mempercayai setiap kata dari firman Tuhan sanggup mengubah hidupmu dan hidupku, mari kita lebih rindu, lebih dalam mendalami firman Tuhan. Dan lebih rindu lagi untuk melakukan firman itu dalam hidup kita. Mari kita terus berdoa, melekatkan diri untuk semakin mengenal bahwa di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Beberapa hari yang lalu istri saya bercerita tentang keadaan pekerjaan di instansi pekerjaannya. Dia bercerita keadaan rumah sakit begini Pak, begini, kalau kemungkinan besar di masa depan rumah sakit harus mem-PHK perawat, karyawan, dan juga ini dan itu. Maka bagaimana keadaan kita? Anak sudah mulai sekolah, kebutuhan semakin banyak, pelayanan baik dalam gereja maupun pelayanan pribadi juga mulai berkembang dan membutuhkan dana dan biaya. Dan itu juga harus dihitung dan di-manage dari awal. Karena itu apa yang dipercayakan Tuhan harus benar-benar diperhitungkan. Karena saudara, kemudian saudara saya berkata sama istri saya, tenang Ma, ada Tuhan Bapa yang memelihara hidup kita. Kalaupun kamu kehilangan pekerjaan dan kalaupun gereja juga sampai tidak memberi berkat kepada saya, tenang, ada Tuhan. Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Asalkan kita tahu rencananya, asalkan kita tetap dalam gandengannya, asalkan kita tetap berjalan bersama dan percaya kepada Dia, Dia bisa membuka jalan. Makin hari kita harus juga makin yang namanya mengenal potensi pribadi dalam hidup kita. Karena masing-masing orang punya panggilan, tapi masing-masing orang juga diperlengkapi untuk mengerjakan panggilan itu. Saya percaya saudara, dan saya berkata memang saya tahu waktu akan menghadapi itu akan mengalami kesulitan. Mungkin juga kita akan berkata, wah sulit benar ya. Mencoba sebulan 2 bulan untuk memulai hal baru di masa sulit. Memang sulit. Tetapi bukan itu tidak akan bisa kita lewati. Ada Tuhan yang sudah merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau kita mau bersandar kepadanya. Saudaraku, dia bersyukur dan dikuatkan oleh kesaksian ini. Saudara, ada satu cerita di Keluaran pasal 15. Baca saudara. Di mulai ayat 22, peristiwa tentang bagaimana orang Israel dibawa Tuhan melintasi Mara dan Elim. Mara adalah tempat di mana tidak ada saudara mata air yang bisa diminum kecuali mata air yang rasanya pahit, beracun, saudara. Mereka bersungut-sungut, saudara. Mereka berteriak-teriak kepada Musa, mereka mendemo Musa. Mereka mengutuk Tuhan, saudara, dan meminta air minum bagi mereka. Sampai Musa pun panik. Dan firman Tuhan dikatakan di ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, Musa sampai berseru, bukan hanya berseru. Tapi Musa juga berteriak-teriak kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dan mengulurkannya dengan memberikannya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air dan air itu berubah menjadi manis. Bangsa itu lega mendapat air. Saudara, kemudian tidak berapa lama saudara, kalau kita melihat satu peristiwa itu, Tuhan memberikan sebuah janji kepada mereka. Firman-Nya di ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, satu janji Tuhan yang ajaib, yang hebat, tetapi tidak banyak dialami oleh orang-orang. Karena saudara, orang-orang memilih seperti orang Israel yang ketika punya masalah, ketika sakit datang berteriak-teriak.
dan tidak berusaha mengenal Tuhan dan rencananya. Padahal kalau saudara baca saudara di ayat 27 itu, setelah peristiwa Tuhan mengubah air yang pahit dan beracun itu menjadi air yang dapat dikonsumsi oleh orang Israel. Ayat 27 berkata, sesudah itu disampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jarak antara Mara dan Elim hanya sekitar 10 sampai 11 km kira-kira, menurut catatan yang saya baca. Tetapi saudara, di jarak yang sebegitu cukup lumayan dekat, sekalipun ditempuh beberapa jam. Tetapi mereka bersungut-sungut. Di depan sana Tuhan sudah menyediakan Elim dengan 12 mata air dan 70 pohon kurma yang cukup untuk memberi minum dan makan orang-orang Israel. Tetapi sebelum mereka sampai ke Elim, mereka telah bersungut-sungut. Mereka memberontak kepada Tuhan. Percaya saudara, bahwa di depan krisis ini, di depan hari-hari kita, Tuhan sudah menyediakan penyediaan yang mencukupkan kehidupan kita. Mari kita percaya, kita mengenal Dia, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan Dia mencukupkan semua yang saudara butuhkan dan saya butuhkan. Tapi mari kita melangkah dengan iman, dengan ketenangan. Kita bersyukur hari-hari ini, kita puji Tuhan, ya kita kerjakan yang baik. Mari kita belajar menjadi terang. Karena terang itu sudah ada di dalam hidup kita. Sabda Tuhan berkata, saudara, ada saksi yang namanya terang. Dan saksi terang itu adalah Yohanes. Ada 2 Yohanes yang saya renungkan. Yohanes yang pertama adalah Rasul Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes ini. Dia menjadi saksi lewat hidupnya, tapi juga lewat tulisan yang diilhamkan Roh Kudus kepada kita semua. Tapi juga ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang menjadi saksi bagaimana terang itu telah turun ke dunia. Saudara, ketika namanya makin besar, ia menjadi seorang hamba Tuhan, ia memberitakan firman, ya, ia membaptis, ia menceritakan tentang Tuhan, dia mengajar. Namun ketika orang-orang bertanya tentang dia, tapi dia tidak mengambil kesempatan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan rendah hati dia berkata bahwa ayat 29 dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Tuhan Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara, dengan rendah hati Yohanes mengatakan bahwa dialah sang terang dunia. Dia anak domba Allah yang akan menghapus dunia. Dia terang juru selamat firman yang hidup itu. Saudara, ya, orang yang mengenal sang sumber terang ketika hidupnya sedang di atas, dia tidak akan curi kemuliaan Tuhan. Dia akan makin rendah hati untuk menunjukkan sang sumber terang kepada orang di sekelilingnya. Mari lewat hidup kita menunjukkan sang sumber terang, bahwa ada Kristus Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Terang yang sudah datang ke dunia, terang yang menyelamatkan umat manusia. Lewat apapun hari ini saudara yang kita alami, mari kita belajar untuk lebih fokus lagi selalu dengan Tuhan, ya. Selalu berjalan dengan Tuhan, fokus untuk lebih mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Memang tantangan di luar sana begitu kuat, tantangan di sana begitu berat, saudara. Tetapi, saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan berkata, Bapakku tidak akan membiarkan seorang pun merebut kita anak-anaknya dari tangannya. Saudara, ada satu jaminan perlindungan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam Yohanes 10 ayat 25 sampai 29 dapat saudara baca. Di situ ditegaskan bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita. Bapa yang memberikan putranya kepada kita, putra tunggalnya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Tetapi dia juga berjanji tidak akan pernah membiarkan kita direbut oleh kebinasaan, direbut oleh iblis yang dapat membawa kita ke api neraka. Dia akan menolong dan melindungi kita. Mari kita belajar, saudara, untuk makin mengenal Tuhan. Di masa-masa sulit ini, mari belajar mengenal. Seperti saudara sebuah
Satu ilustrasi yang saya baca, ada seorang pemain biola saudara, namanya Nicola Paganini saudara. Ketika suatu hari Nicola Paganini harus konser tunggal saudara, dia konser saudara, di tengah-tengah kemegahan sebuah lagu yang harus dia mainkan dengan biola. Waktu dia memulai memainkan biolanya saudara, di tengah-tengah lagu itu putus satu senar saudara. Dan dia mulai kaget dan panik. Tapi dia di tengah-tengah kesulitan itu dia memutuskan. Ada pilihan ya saudara. Bahwa apakah dia akan melanjutkan memainkan dengan 3 senar. Atau dia akan berhenti mengganti biola yang baru. Tapi dia tetap memutuskan memainkan dengan 3 senar. Bukan satu hal yang mudah saudara. Saat dia berusaha untuk adjust, menyesuaikan diri dengan 3 senar untuk memainkan biola di tengah-tengah ribuan orang yang melihat konsernya. Dia kemudian memainkannya saudara. Seketika dia sudah menguasai keadaan, belum lagu itu selesai, putuslah 1 senar lagi dan hanya tinggal 2 senar. Dia kembali diperhadapkan dengan pilihan, apakah dia akan menyerah untuk meletakkan biolanya dan mengambil biola yang baru dan memainkan lagu itu dari awal. Tetapi di tengah keputusan itu, Paganini memilih untuk memainkan dengan 2 senar. Dia mulai menguasai keadaan dengan 2 senar. Dan kemudian saudara, lagu itu belum selesai, putus senar yang ketiga dan hanya tinggal 1 senar. Orang mulai riuh dan gaduh. Paganini mulai kaget, mulai panik. Tapi saudara, di tengah kepanikan itu, kepilihan juga diperhadapkan kepadanya. Apa dia akan meletakkan biola itu dan mengambil biola yang baru dan kemudian memainkan lagu yang baru. Orang-orang mulai berkata, saudara mendengar dengan 1 senar itu bising, gak enak, berisik ya. Bodoh, mending kamu tinggalkan biola itu, kamu ambil biola yang baru, kamu mainkan yang baru, kemudian kamu mulai lagu yang baru. Wah, kenapa kamu begitu bodoh? Banyak penonton yang riuh. Dan akhirnya sudah di tengah-tengah keriuhan itu, Paganini justru bisa menguasai keadaan. Dengan memutuskan dengan 1 senar dia menggesek biolanya dan melantunkan lagu itu sampai selesai. Lama-lama mereka yang mendengar di telinga mereka, lagu itu begitu merdu, begitu megah, begitu indah, begitu sedap didengar. Dan mereka mulai semua berdiri memberi standing applause. Semua penonton itu berdiri memberi standing applause. Paganini menyelesaikan lagunya dengan 1 senar biolanya. Saudara, dalam kehidupan ini saudara, ketika ada tantangan dan kesulitan, saudara, kalau kita memutuskan untuk menyerah dan meletakkan semuanya, maka kita tidak akan dapat memperoleh apa-apa. Tapi kalau kita memutuskan untuk melanjutkan saudara, perjuangan, melanjutkan visi Tuhan dalam hidup kita, melanjutkan pelayanan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan menolong kita menyelesaikan semuanya. Karena Dia yang berjanji untuk terus menyertai kita sampai kepada akhirnya. Maka saudara, ketika senar-senar hidup kita mulai putus, saudara, bagi orang ahli saudara, untuk menyerah meletakkan sebuah biola itu bukan satu pilihan. Orang yang makin dibawa Tuhan mengerti fokus kepada rencananya, makin hari makin dibawa kepada sesuatu yang besar untuk rencana Tuhan, dia tidak akan berhenti menyerah. Dia akan tetap melanjutkan sekalipun hanya dengan 3 senar, 2 senar, bahkan dengan 1 senar pun terjadi keajaiban yang luar biasa. Tidak pernah orang saudara memainkan dengan 1 senar dan mendapat standing applause seperti yang dilakukan Paganini. Kalau kita mau bergerak bersama Tuhan dan tidak menyerah dalam keadaan ini saudara, ada tangan Bapa yang melindungi kita, tangan juru selamat yang menuntun kita. Kita percaya, kita kerjakan segenap hati, selesaikan visi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan percayakan dalam studi saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan mau ada distraksi pengalihan. Waktu keadaan sulit saudara, orang akan mengalihkan ke dalam keadaan yang lebih mudah, ya, menyerah dan menggantikan biola yang baru untuk menggesek mulai dari lagu yang baru. Tapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita harus kita selesaikan sampai tuntas dan akhir. Mari kita belajar dengan Yohanes Pembaptis. Sudah dengan kerendahan hati, dia tetap berkata, Dia Tuhan, Dia yang harus dimuliakan, Dia yang harus ditinggikan, Dia yang semakin besar dalam hidupku, aku yang semakin kecil. Sekalipun hari ini tantangan ada, kesulitan mungkin merenggut kebahagiaan kita untuk sementara waktu,
Tapi mari kita putuskan untuk belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal rencananya. Fokus kepada Tuhan. Dia sanggup memberi pertolongan dan menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Bangkit dan jadilah terang. Bersinarlah di tengah-tengah kesulitan. Bersinarlah di tengah-tengah kegelapan. Bersinarlah di tengah-tengah tantangan. Bersinarlah di tengah-tengah himpitan dan masa-masa yang sulit. Maka terang Tuhan yang akan memampukan kita bersinar terang, yang akan membawa perubahan yang besar bagi hidup kita secara pribadi, komunitas keluarga kita, komunitas pekerjaan kita, bahkan bagi bangsa dan negeri kita. Kita percaya Tuhan yang akan kerjakan dengan caranya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.